قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari Bahar Smith. Dan ini video di mana Bahar Smith ini aslinya menunjukkan jati diri. Jadi ini jati diri si Bahar Smith sebenarnya, kaum muslimin. Bahar Smith yang selama ini koar-koar, yang paling sok berjasa terhadap rakyat Indonesia, ternyata dia ini ya actionnya nol, kaum muslimin. Nol. Gaya-gayanya yang glamor, ya, punya koleksi mobil mewah banyak, punya berlian, rumahnya megah, rumahnya mewah, gaya hidupnya wah. Tapi ketika mau beli tanah untuk kebutuhan dia, yang nantinya jadi milik dia, dia minta sama jamaahnya, kaum muslimin. Tapi gayanya sok pro dengan rakyat kecil, pro dengan rakyat-rakyat yang susah. Hobi mengkritik pemerintah, katanya pemerintah hidupnya mewah di tengah rakyat yang sedang susah. Padahal dia sendiri, kaum muslimin, hidupnya bergelimang harta, hidupnya enak, bahkan sampai rokok saja dihidupkan oleh jongosnya. Tapi sok-sokan mengkritik pemerintah, katanya hidup pemerintah mewah di tengah rakyat yang sedang susah. Padahal semewah-mewahnya pemerintah, nggak ada yang gaya hidupnya seglamor si Bahar Smith ini, kaum muslimin. Tapi ternyata di tengah glamornya gaya hidup Bahar Smith yang seperti itu, Bahar Smith ini memiliki sifat yang licik, kaum muslimin, ternyata. Di sini ada video dari Bahar Smith yang menggalang dana untuk membeli sebidang tanah dengan cara ngakali jamaahnya, ngakali mukibin, kaum muslimin. Dan yang menghermankan, mukibin juga nggak sadar-sadar kalau diperalat oleh Bahar Smith. Ini Bahar Smith ini, ya, nanti kalau tanahnya sampai terbeli, kaum muslimin, kemudian dipakai untuk dia, untuk kegiatan apapun, nanti koar-koarnya itu hasil kerja dia, ya, hasil kerja dia. Itu wujud nyata hasil kerja Bahar Smith untuk masyarakat. Padahal bohong, ya. Kita simak videonya, kaum muslimin. Tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400. Nah, kaum muslimin, di sini Bahar Smith sedang bermajelis di atas sebidang tanah yang katanya mau dijual seharga 450 juta. Tapi sudah ditawar oleh Bahar Smith, ya, tapi tawar saja, belum ada duitnya. Di sini sudah terdapat clue, kaum muslimin. Bahar Smith ini sudah mulai basa-basi memberikan gambaran kepada jamaahnya bahwa dirinya pengen beli tanah ini tapi belum ada duitnya. Jadi solusinya bagaimana? Ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang. Nah, kaum muslimin, ya, karena belum ada duitnya si Bahar tadi untuk beli tanah itu, makanya pelan-pelan katanya. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nambahin di sini, ya, mau nambahin di sini kan ada 400 orang atau lebih, ada 1.000 orang. Kemudian satu orangnya ngasih 400.000 saja, ya. Besok sudah dibayar sama Bahar Smith, ya. Kalau 400.000, ya, kemudian dikalikan 1.000 orang, artinya sudah 400 juta, kaum muslimin. Orangnya minta 450 juta, ya. Tapi sudah ditawar sama Bahar Smith 400 juta. Tapi Bahar Smith, kaum muslimin, nawar itu 400 juta belum ada duitnya. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nambah, ya, 1.000 orang, satu orang 400.000 saja, besok sudah dibayar. Karena sudah terkumpul uang 400 juta, ya, sesuai dengan harga yang ditawar oleh Bahar Smith tadi, kaum muslimin, ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tuh nambah kaum muslimin ya, nambah. Harganya 400 juta. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang 1.000 orang itu per orangnya nambah 400 ribu. Ya, jadi terkumpullah dari 1.000 orang tersebut 400 juta. Itu buat nambahin uangnya Bahar untuk beli tanah seharga 400 juta. Ya, di sini paham kaum muslimin ya. Ini saya nggak akan jelaskan dulu kaum muslimin. Dari sini saja sudah paham kaum muslimin ya. Sudah kelihatan triknya, liciknya Bahar Smith kaum muslimin. Atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400 ribu aja. Besok udah saya bayar di tanah. Betul? Betul. Satu orang 400 ribu. Satu orang 500 ribu. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Tuh ya, dari satu orang 400 ribu, ya, jadi 500 ribu kaum muslimin. Dari satu orang disuruh nambah 400 ribu menjadi 500 ribu. Dikali 1.000 orang. Kalau 500 ribu artinya terkumpul 500 juta. Sedangkan harga tanah itu mintanya 450, kemudian ditawar Bahar Smith 400 juta. Ya, tapi satu orang diminta 500 ribu, 1.000 orang. Nantinya terkumpul 500 juta. Ya. Kita lanjut dulu kaum muslimin. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Tuh ya, langsung eksekusi. Langsung dikumpulkan uangnya kaum muslimin ya. Coba kita lihat kumpul-kumpul berapa itu. Kan Lela lagi megang kitab. Dari diminta 400 ribu, Mau ngasih berapa? 500 ribu. Ya, ini jamaahnya ngasih berapa? Coba kita lihat videonya. Masih berapa? 100 ribu. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200 ribu. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500 ribu Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500 ribu. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 450 ribu. Kiai Sobri 500 ribu lah itu ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Habib Lutfi, oh mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50 kan. Kiai 1 juta man. Kiai 1 juta. Edre 100 ribu. Hah? Darul Abror panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zan Ali terus 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Nah kaum muslimin, sebenarnya gini kaum muslimin ya. Kami tidak menyalahkan 100% apa yang dilakukan oleh Bahar ini kaum muslimin. Ini nggak salah sebenarnya kaum muslimin. Ya, menggalang donasi untuk kegiatan sosial, terlebih untuk kegiatan keagamaan umat Islam, seperti untuk membeli tanah, untuk mendirikan masjid, mendirikan pondok pesantren, mendirikan panti asuhan. Ya itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali kaum muslimin. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, maupun jumlahnya miliaran juga nggak ada masalah sama sekali. Yang penting amanah, ya. Orangnya jujur, amanah, ya. Dan juga tentu harus orang yang punya adab dan akhlak yang baik, punya sopan santun. Jangan seperti yang dilakukan oleh Bahar selama ini kaum muslimin. Seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang besar untuk masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah itu dikritik, ya, dihujat habis-habisan oleh si Bahar Smith ini kaum muslimin ya. Kita tahu sendirilah ya, Pak Prabowo disebut apa, Jokowi disebut apa.
Ya, pemerintah disebut apa? Ya, siapapun lah kemudian direndahkan, kecuali Muhyiddin dan juga para Habib Ba'alawi, ya, direndahkan oleh Bahar Smith. Padahal kita tahu kaum muslimin, yang dilakukan oleh Bahar seperti ini kaum muslimin. Apa coba? Ya, siapa yang nggak bisa coba? Semua orang bisa kaum muslimin. Semua orang bisa menggalang donasi, beli tanah seharga 450 juta. Menggalang donasi, satu orang diminta 500.000, terkumpul 500 juta. Tanah itu dijual sama yang punya, mintanya 450 juta, ditawar 400 juta. Kalau terkumpul uang 500 juta, itu namanya jamaahnya bukan nambahin uangnya Bahar untuk beli tanah. Tapi yang beli orang, Bahar nggak ngeluarin apa-apa. Cuma apa? Abab. Cuma ngeluarin abab. Sebenarnya kalau Bahar Smith ini nggak jumawa, nggak sombong, nggak berkuar-kuar seolah dia ini orang yang paling berjasa, sebenarnya nggak ada masalah. Kebaikan, mengkoordinir orang-orang seperti itu sebuah kebaikan. Tapi karena jumawa itu, ya akhirnya, ya kalau orang Jawa bilang ya dintai. Lah awakmu loh, modal abab, njaluk duit uang, ngumpulno duit jamaah, ya untuk beli tanah 450 juta, terkumpul 500 juta. Itu pun bisa lebih. Itu tadi ada yang 20 juta, 1 juta, meskipun ada yang di bawah 500 ribu. Tapi dari sini saja sudah jelas. Artinya beli tanah itu, uang Bahar nggak keluar. Nggak keluar. Lawang tanahnya harganya 450 juta. Ditawar 400 juta. Lah kalau terkumpul uang 500 juta lebih, kan turah-turah. Kan turah-turah kaum muslimin. Artinya Bahar nggak ngeluarkan, serupiah nggak ngeluarkan, seperak nggak ngeluarkan, gitu loh. Ya, sekali lagi, yang seperti ini bukan kegiatan tercela sebenarnya kaum muslimin. Kalau memang untuk kebaikan. Tapi orangnya juga harus beradab. Jangan setelah itu kemudian koar-koar seolah dia yang paling berjasa. Sementara dia cuma modal jualan abab. Cuma ngomong, ayo kumpulkan uang, saya mau beli tanah ini. Ya, tapi uangnya belum ada. Ya, kita kumpulkan tanah untuk nambah-nambah, ya satu orang ini 400 ribu. Ya, kalau terkumpul sudah turah-turah itu bukan nambahin uangnya Bahar. Mereka yang beli. Bahar cuma apa? Ya, mengkoordinir saja. Ya, cuma itu sih sebenarnya kaum muslimin ya. Seandainya Bahar ini adab, akhlaknya baik, yang seperti ini nggak jadi tercela. Tapi karena Bahar itu, ya kita lihat sendirilah kaum muslimin. Ya, seolah-olah dia ini pro terhadap rakyat. Seolah-olah sudah melakukan sesuatu yang besar untuk rakyat. Demi rakyat, demi masyarakat. Ya, rela masuk penjara. Alah, Bahar. Kalau ente beli tanah, itu dari hasil keringat ente, ya 100%. Ente mau sombong-sombongan juga, ya nggak ada masalah di hadapan manusia. Ya, diakui ente hebat. Ya meskipun di mata Allah kalau sombong juga nggak akan berguna. Ya tapi kalau uang hasil donasi, hasil dikasih sama orang, kemudian ente hidupnya juga bermewah-mewah, terus mau disombongkan seolah-olah ente pro rakyat kecil. Rakyat kecil yang mana? Hidup ente saja seneng-seneng, merokok saja dihidupkan sama jongos ente. Hah? Kok bilang pro rakyat kecil, rakyat menderita, presiden enak? Lah ente sendiri rumah mewah, mobil mewah juga nggak cuman sebiji dua biji. Ya, beli tanah seharga segitu, ente galang donasi. Dan duitnya juga turah-turah. Kok mau sombong? Sombong apa? Curiga ada orang seperti itu Bahar Smith. Ente hidup kaya, bergelimang harta. Ya, hidupnya mewah, sampai rokok saja dilayani, dihidupkan sama jongos. Jongosnya dibayar berapa? Ente dapat duit dari mana? Ya, ente dapat duit dari mana? Coba, ya. Orang itu melakukan seperti Bahar, ya bisa semua. Kalau cuma ngumpulin uang, ya untuk beli, ya mau disombongkan apa? Yang mau disombongkan apa? Apalagi kalau ngumpulin uang 400 juta, terkumpulnya 600 juta atau 700 juta. Kan sisa 300 juta. Ini wajar kalau kemudian orang berpikir pantesan hidupnya enak mewah. Bisa jadi itu uang ratusan juta dari donasi. Gitu loh.
menikmati uang dari hasil donasi, dan itu satu kali. Kalau berkali-kali apa ya, enggak ya miliaran. Ya kalau mukibin sih ya mereka ya iya saja, manut-manut saja. Tapi orang yang melihat itu loh, ya ini kan jadi tanda tanya. Kemungkinan Bahar Smith ini makan uang donasi dari mukibin ratusan juta, mungkin miliaran. Ya, Bahar ya. Sudah uang hasil donasi dipakai hidup mewah, ya. Tapi ya sombong. Rokok saja dihidupkan sama asisten. Sementara presiden yang disebut Bahar hidupnya enak-enak di tengah rakyat yang susah. Presiden nggak ada yang sampai seperti itu. Nggak ada. Yang makan disuapi, diambilkan. Ya nggak ada yang sampai seperti itu. Kecuali pelayanan-pelayanan khusus untuk presiden karena memang sudah protokolernya seperti itu. Ya, maka itu bukan gaya hidup mereka. Memang itu protokolernya seperti itu. Tapi kalau si Bahar, apa protokolernya? Rokok dihidupkan, semuanya dilayani. Bahar. Ya, yang seperti ini kok Muhyiddin juga nggak sadar. La ilaha illallah. Ya, selamat berpikir para mukibin. Mudah-mudahan segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.